Kali ini saya ingin perkenalkan partikel wa. Jadi partikel wa ini ditulisnya dengan hiragana ha, bukan hiragana wa, ya. Tapi sebagai partikel dia dibacanya wa. Nah, kapan kita bisa bedakan kira-kira dia dibaca sebagai partikel atau sebagai bagian dari hiragana? Misalnya, kalau dibaca sebagai partikel itu dia sebelahan dengan kata kayak watashi gitu. Jadi kalau lihat ada kata watashi, belakangnya ada hiragana ha. Nah, itu dia fungsinya hiragananya di situ dibacanya adalah sebagai partikel, yaitu wa. Jadi watashi wa gitu ya. Kemudian pada kata misalnya kayak anata gitu. Anata belakangnya ada ha. Itu anata wa gitu ya. Jadi kalau dia bersebelahan dengan subjek misalnya ya. Subjek itu tidak selalu makhluk hidup ya. Benda pun bisa jadi subjek. Ya. Jadi ketika bersebelahan dengan subjek, kemudian kira-kira ada hiragana ha di sana, itu kemungkinan besar dia adalah sebagai partikel. Nah, kalau misalnya subjeknya benda itu kayak gimana? Misalnya kayak tsukue wa gitu kan, meja gitu ya. Jadi tsukue itu artinya meja. Nah, kalau di belakangnya ada hiragana ha, itu besar kemungkinan itu adalah sebuah partikel wa. Jadi bacanya tsukue wa, bukan tsukue ha gitu ya, enggak. Kemudian kalau dia bersebelahan dengan kata tunjuk. Kata tunjuk ini misalnya ini ya, kore, sore, are, korewa, sorewa, arewa. Nah, gitu jadinya. Atau apalagi kata tunjuk lokasi, koko wa, soko wa, koko, soko, asoko ya, koko wa, soko wa, asoko wa gitu misalnya. Jadi seperti itu. Kalau dia bersebelahan dengan kata-kata tadi itu ada hiragana ha, nah itu pasti dibacanya sebagai partikel wa ya. Dalam penjelasannya sendiri ya, fungsinya partikel ini, partikel wa, itu untuk membuka topik katanya. Gitu, membuka topik. Nah, saya coba ingat-ingat lagi kalau dalam bahasa Indonesia membuka topik itu kayak gimana ya. Ternyata ada perubahan yang cukup masif. Kalau dari bahasa Indonesia, kita ingin ungkapkan dalam bahasa Jepang untuk hal membuka topik ini. Contoh kalau membuka topik itu gini ya, bikin kalimat yang simpel banget deh. Saya makan nasi. Nah, di situ pakai bahasa Indonesia. Saya makan nasi. Topiknya apa? Topiknya saya. Sayanya ngapain? Makan nasi gitu kan. Nah, jadi itu. Topik seperti itu. Kemudian kalau dalam bahasa Jepang, pengucapan saya makan nasi itu tidak flat begitu ya. Saya makan nasi. Kalau kita di Indonesia udah ngerti. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu pengucapannya jadi kayak saya makan nasi. Saya makan nasi. Gitu jadinya. Nah, dalam bahasa Jepang membuka topik itu bisa diungkapkan dengan seperti itu. Ya. Itu tadi masih dalam bahasa Indonesia yang pengucapannya saya tiruin pakai bahasa Jepang, belum mentranslate ya. Jadi di kalimat sederhana tadi, kalau versi bahasa Indonesia ya, itu ada sedikit jeda dulu. Saya makan nasi. Nah, gitu. Itu bahasa Indonesia, kalau diucapkan secara bahasa Jepang itu kayak gitu. Nadanya ya. Jadi ada agak jeda di antara kata saya dan kata makan. Nah, antara kata saya dan makan itu ada jeda, disitulah partikel wa itu diletakkan. Untuk buka topik. Kita nggak perlu ada tambahan partikel wa. Cukup dengan intonasi saja kalau kita bisa untuk membuka topik ya. Walaupun ya sebenarnya agak jarang juga. Ya, tapi kalau bahasa Jepang itu jadinya seperti itu. Saya makan nasi. Sehingga di antara kata saya dan kata makan tadi, partikel wa itu di situ diletakkan. Nah, itu kalau dibikin bahasa Jepang, jadinya watashi wa gohan o tabemasu. Partikel wa.
di belakangnya kata watashi. Watashi itu subjek, kata benda ya, subjek berupa orang, kata benda yang hidup. Topiknya itu. Si topik ini apalagi isinya gitu. Jadinya ya makan nasi. Topiknya tentang watashi. Watashinya ngapain? Makan nasi gitu ya. Nah, dari segi arti ya, partikel wa itu tidak selalu gini. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, partikel wa itu tidak selalu ada artinya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Sehingga saya membaginya ke gini ya. Kapan partikel wa ini sebaiknya diterjemahkan? Kapan partikel wa ini sebaiknya tidak diterjemahkan? Biar artinya tuh jadi kayak lebih natural gitu ya. Saya coba mulai dari partikel wa yang sebaiknya diterjemahkan. Itu kira-kira kalimatnya kayak gimana misalnya gitu ya. Nah gini, dari bahasa Jepang dulu ke bahasa Indonesia. Misalnya, koko ni iru hito wa Jan-san desu. Koko ni iru hito wa Jan-san desu. Itu kan kalau diartikan ke bahasa Indonesia, jadi orang yang ada di sini adalah si Jan. Sehingga dalam kalimat tadi itu partikel wa-nya bisa punya arti dalam bahasa Indonesia yaitu adalah. Ya kalau bukan adalah mungkin ada ialah, yaitu. Nah itu bisa ya. Dalam bahasa Indonesia jadinya artinya seperti itu. Kemudian sekarang dibalik. Partikel wa yang bisa diterjemahkan tapi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Misalnya, yang saya makan kemarin adalah ramen. Kino tabeta mono wa ramen desu. Kemarin yang saya makan adalah ramen. Nah, di situ partikel wa-nya, kata adalah bisa langsung jadi partikel wa ya. Dengan arti adalah sama dengan wa. Dalam kalimat yang seperti itu partikel wa-nya bisa diterjemahkan. Kayak gitu. Cocok diterjemahkan maksud saya ya. Kemudian kita ke kondisi di mana partikel wa sebaiknya tidak diterjemahkan. Biar natural. Dari bahasa Jepang dulu ya, yang sebaiknya tidak diterjemahkan. Misalnya kalimatnya gini. Ashita no tenki wa yoi to omoimasu. Ashita no tenki wa yoi to omoimasu. Cuaca besok menurut saya bagus. Ashita no tenki wa cuaca besok. Kan agak janggal kalau kita masukkan kata adalah, ialah, yaitu ke dalam kalimat seperti itu. Cuaca besok menurut saya bagus. Kayak gitu ya. Jadi kayak kalimat contoh tadi ada jeda. Dan jedanya itu kalau dalam bahasa Jepang dimasukin partikel wa. Dalam hal ini cuaca besok jeda menurut saya bagus. Nah, gitu ya. Jadi antara cuaca besok dan menurut saya bagus itu ada jeda, di situ partikel wa-nya ditaruh. Kalau bahasanya dari bahasa Jepang. Dan ini sebaiknya tidak diterjemahkan ya. Jadi jangan cari kata adalah, yaitu, ialah dalam kondisi kalimat seperti tadi. Nah, sekarang masih yang sebaiknya tidak diterjemahkan, tapi dari bahasa Indonesia. Misalnya gini, ramen yang dimakannya tampak enak sekali. Ramen yang dimakannya tampak enak sekali. Kare ga tabeta ramen wa oishishou desu. Ya, jadi di situ kalimat bahasa Indonesianya ramen yang dimakannya, jeda dulu, tampak enak sekali. Nah, di jeda itu partikel wa-nya bisa masuk. Kare ga tabeta ramen wa oishishou desu. Ya, kelihatannya enak. Di situ partikel wa-nya. Jangan dicari kata adalah ya, nggak cocok kan. Masa ramen yang dia makan adalah gitu, nggak cocok ya. Jadi seperti itu. Itu kondisinya dia sebaiknya tidak diterjemahkan ya. Kalau misalnya diterjemahkan yang awal tadi itu ada kata adalah, yaitu, ialah ya, menurut saya begitu. Ini menurut saya ya. Jadi barangkali ada yang nggak sependapat ya nggak apa-apa. Oke. Nah,
berikutnya ini beberapa ini ya, mungkin frase pendek lah, kalimat-kalimat pendek di mana partikel wa itu ada artinya gitu ya. Biasanya pertama gini, kata benda plus partikel wa. Misalnya apa? Watashi wa, saya adalah, itu bisa ya, adalahnya bisa masuk. Atau saya gitu doang. Watashi wa anata wa, nah gitu ya. Kemudian kalau dibikin kalimat mungkin anata wa jang sang desu ka? Apakah Anda adalah tuan saudara Jang, Mr. Jang gitu ya. Bisa tambahin adalah, tapi tidak perlu dimasukin juga nggak apa-apa, nggak salah juga. Kemudian kata benda plus partikel wa, tapi sebaiknya tidak punya arti, tidak ada artinya ya, sebaiknya tidak ada artinya, tidak diterjemahkan. Misalnya kare wa kurasu ni imasu, dia ada di kelas. Kare wa, dia ada di kelas. Nggak enak kalau masuk adalah, itu dia adalah ada di kelas, nggak enak ya. Kemudian watashi wa boru pendek kakimasu, saya menulis dengan pulpen. Watashi wa, saya menulis dengan pulpen. Itu boru pendek kakimasu. Itu juga beriringan dengan bersebelahan dengan kata benda, tapi sebaiknya nggak dicari, nggak diterjemahin partikel wa-nya ya. Kemudian kata benda tambah partikel wa tambah kata sifat. Nah ini biasanya nggak ada artinya, partikel wa-nya jangan diterjemahin ya. Misalnya kare ga kata pasokon wa totemo benri desu. Kare ga kata pasokon wa totemo benri desu. Komputer yang dia beli sangat convenient, sangat praktis, tuh ya. Komputer yang dia beli sangat praktis. Kare ga kata pasokon wa totemo benri desu. Itu ya, itu sebaiknya tidak diterjemahkan, nggak cocok ya artinya masuk ke sana. Kemudian kalau partikel wa-nya diiringi kata kerja yang dibendakan dengan partikel no biasanya ya. Misalnya kalimat gini. Kare ga wasureta no wa shorui o okuru koto desu. Kare ga wasureta no wa shorui o okuru koto desu. Yang dia lupa adalah ngirim file. Ya, yang ini ada terjemahannya ya. Yang dia lupa adalah mengirim file, gitu ya. Jadi kata kerja yang dibendakan, kemudian ada partikel wa di sebelahnya, itu biasanya bisa diartikan dengan arti adalah, itu misalnya. Contoh misalnya kare ga wasureta no wa shorui o okuru koto desu. Yang dia lupakan adalah mengirim file. Kemudian kalau dia bersebelahan dengan kata tunjuk ya, baik kata tunjuk lokasi atau kata tunjuk benda. Kore wa hong desu, ini adalah buku. Koko wa toshokan desu, ini di sini adalah perpustakaan. Tapi tanpa diterjemahkan pun bisa saja ya. Di sini perpustakaan, ya udah. Ini buku, bisa juga kan. Jadi kalau kata tunjuk ya, partikel wa-nya bisa diterjemahkan, bisa tidak. Jadi kalau tadi seperti itu. Kalau dengan kata sifat baru sebaiknya tidak ya. Nah, itu tadi mengenai partikel wa. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.